Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Fadila Adina Putri. Saya merupakan dosen tetap program studi D3 Kebidanan Stikes Gria-Husada Sumbawa. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan. Nah, dalam mata kuliah Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan, berbobot 2 SKS dan dilaksanakan oleh mahasiswa semester pertama dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu ada 8. Yang pertama, menjelaskan lingkup biologi dasar dan biologi perkembangan dalam kebidanan. Yang kedua, mendeskripsikan kebutuhan dasar klien. Yang ketiga, menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem tubuh manusia yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Yang keempat, menjelaskan perkembangan siklus manusia sejak prakonsepsi sampai dengan menopause. Yang kelima, menjelaskan aspek biokimia yang berpengaruh dalam proses reproduksi. Yang keenam, menjelaskan prinsip-prinsip fisika kesehatan dalam praktek kebidanan. Yang ketujuh, menjelaskan prinsip-prinsip mikrobiologi dalam praktek kebidanan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan dasar-dasar biologi reproduksi dalam praktek kebidanan. Deskripsi mata kuliah yang diharapkan yaitu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip biologi dasar dan biologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi, dan diharapkan nanti juga bisa digunakan dalam praktek kebidanan setelah mereka lulus. Nah, dalam di Stikes Gria-Husada Sumbawa, sistem pembelajaran yang bersifat luring dan daring. Media yang digunakan yaitu media Google Meet dan WhatsApp Group. Metode yang digunakan yaitu bersifat delivery, interaktif, dan assessment. Di dalam mata kuliah Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan, adapun penilaian dilakukan oleh saya yaitu ada penilaian di bidang nilai harian yaitu berisi tugas, kuis, tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kehadiran dengan total 100%. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Untuk itu, adapun cuplikan yang bisa dilihat bagaimana cara saya mengajar dan memberikan asesmen kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian dalam mata kuliah Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses terbentuknya organisme yang dimulai dari sel, ya. Jadi, kalian akan tahu proses bagaimana organisme itu terbentuk menjadi sebuah individu, kemudian komunitas dan populasi. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana capaian pembelajaran yang dibutuhkan dalam mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang pertama yaitu ketepatan menjelaskan bentuk, macam sel dan fungsinya. Kemudian yang kedua, ketepatan menjelaskan bentuk dan jenis jaringan serta fungsinya. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa tepat menjelaskan bentuk dan jenis organ serta fungsinya. Kemudian ketepatan menjelaskan bentuk dan jenis sistem organ serta fungsinya. Yang kelima, bagaimana ketepatan menjelaskan lingkup individu dan peranannya. Kemudian ketepatan menjelaskan lingkup populasi dan peranannya, serta menjelaskan lingkup komunitas dan peranannya. Oleh karena itu, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, dan komunitas, kalian akan belajar di sini secara lengkap pada pertemuan kali ini. Nah, untuk yang pertama, proses terbentuknya organisme pasti dari satu hal yaitu sel. Seperti yang kita tahu bahwa sel itu merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Kemudian di dalam sel ini juga itu menjadi tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Tanpa sel, maka sebuah individu, komunitas, populasi itu tidak akan terbentuk. Nah, berapa sel yang ada di manusia dewasa? Yaitu sekitar 75 triliun sel. Sangat banyak ya. Jadi perlu diketahui di setiap tempat di mana sel itu berada, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu ukurannya dan bentuk serta fungsinya itu bervariasi.
Contoh, ovum. Ovum itu sekitar 140 mikrometer. Kemudian eritrosit sekitar 7,5 mikrometer. Kemudian ada sel otot polos sekitar 20-500 mikrometer. Kecil mereka tapi fungsinya sangat besar. Jadi untuk itu sel dikatakan sebagai fungsi kehidupan. Selanjutnya dilihat dari sel sendiri. Sel itu dibedakan atau makhluk hidup itu dibedakan menurut jumlah sel itu ada dua, yaitu yang pertama bersel satu atau tunggal, atau kita biasa sebutlah uniseluler atau monoseluler. Kemudian yang kedua adalah banyak sel. Banyak sel atau kita sebut multiseluler. Contohnya, kalau monoseluler, selnya tunggal atau satu biasanya, mungkin pernah didengar ya dulu SMP, SMA, itu amoeba. Pernah lihat, malah tahu ya. Jadi amoeba itu bentuknya kayak slime gitu. Ya, dan amoeba ini kenapa bersel satu, terus bagaimana dia berkembang biaknya sendiri. Jadi jika kita belah tuh amoeba, maka dia akan membentuk sel bagian yang terbelah itu dengan bentukan yang sama. Itulah kenapa dia disebut bersel satu atau bersel tunggal. Jadi dia bisa memproduksi diri sendiri sesuai dengan sifat induknya gitu. Ya. Kemudian yang banyak sel, contohnya tumbuhan, ya, manusia, itu terdiri dari banyak sel. Kemudian perbedaan makhluk hidup berdasarkan membran inti yang ada di dalam sel, gitu ya. Ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik itu artinya adalah sel yang belum memiliki membran inti. Kalau sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Apa itu membran inti? Adalah sebuah fungsi di dalam sel yang isinya biasanya DNA, RNA yang membentuk sifat dari makhluk hidup itu. Gitu. Kemudian yang contoh, kita beri contoh ya. Sel prokariotik, yaitu ada bakteri, ada monera, dan ini bentukannya. Beda dengan yang eukariotik, lebih kompleks kan? Ya, ada berbagai macam organel. Jadi yang bintik-bintik ini kita sebut organel. Dan antara eukariotik dan prokariotik itu berbeda. Jadi ada yang dimiliki, ada yang enggak, terutama membran inti. Untuk sel prokariotik sendiri, salah satu ciri khas yaitu dia punya flagel. Ya, jadi bagaimana bakteri monera itu berjalan, berenang itu menggunakan flagel ini. Ya. Di dalam sini ada juga mitokondria, ada retikulum endoplasma, juga sama dengan eukariotik, hanya saja tidak memiliki membran inti. Ya, jadi kalau selnya sudah rusak, ya sudah tidak bisa memperbaiki diri. Beda dengan yang memiliki membran inti, gitu ya. Sudah cukup jelas ya untuk sel eukariotik dan prokariotik. Nah, kalau mungkin saya tambahkan, jadi sel eukariotik ini dia membran intinya ada di tengah, kemudian ada organel. Terus yang kuning-kuning di tengah itu bagaimana organel ini tidak berekatan, tidak saling bertabrakan, karena di situ ada sitoplasma, sebuah cairan yang menaungi si organel-organel ini tetap pada tempatnya, tidak saling berdempetan, tidak saling melekat satu sama lain. Mungkin bisa dibayangkan kayak janin ya. Janin itu kan anggap saja intinya adalah janinnya, embrio itu. Kemudian embrio itu kan butuh asupan makanan, butuh tempat yang hangat dan sebagainya. Ada yang cairan namanya ketuban, ya kan? Nah, sama dengan di sini. Kalau di sel namanya sitoplasma. Jadi ada pelindung embrio, ada pelindung inti dan organel-organel yang ada di dalamnya. Jadi itu ya untuk pembedaan membran inti, sel sesuai membran inti yaitu prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya yaitu ini dipertegas lagi. Jadi ada perbedaan sel prokariotik dan eukariotik yaitu di membran inti, di DNA, kromosom, ukuran, ribosom, organel gitu.
Dilihat dari ukurannya, prokariot lebih kecil dari eukariot. Ya, karena juga contohnya tadi bakteri juga memang lebih kecil dibandingkan contoh dari sel eukariotik. Kemudian kalau organel eukariot itu memiliki membran pelindung, kalau prokariot tidak punya. Jadi ya terbuka begitu saja gitu. Kemudian apalagi ya perbedaan antara prokariotik dan organisme eukariotik. Di sini bisa dilihat contoh-contohnya, contoh organismenya. Prokariotik itu ada arke, ada bakteri. Eukariotik itu ada fungi, plant, tanaman, hewan gitu ya. Kemudian secara metabolismenya, ada prokariotik yang bersifat anaerob, ada yang aerob. Sama juga dengan eukariotik. Kemudian organel yang tidak ada tadi apa? Membran inti gitu. Sedangkan eukariot punya semuanya. Kemudian DNA, RNA sama, hanya bentukannya saja mungkin yang membedakan karena mereka butuh berkembang biak, jadi harus ada DNA, RNA. Kemudian sitoplasma, ya. Kalau di prokariot itu tidak ada sitoskeleton. Kalau eukariot itu ada sitoskeleton dipadu dengan adanya filamen dan protein. Kemudian lainnya seperti yang tertera di sini bahwa perbedaannya terlihat seperti ini, baik ukuran, metabolisme dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang prokariot. Prokariot sendiri, prokariot adalah strukturnya seperti yang terlihat bahwa dia tetap ada sitoplasma, tetap ada materi genetik organel itu, kemudian ada membran sel, kemudian ada ribosom, kemudian ini yang paling memberitahu yaitu ada flagel. Kalau eukariot tidak ada, ya. Jadi sudah paham ya, bisa dibayangkan ya bagaimana bentukannya. Walaupun kita tidak bisa praktikum di lab karena tidak ada praktikumnya, hanya teori yang diberikan di kurikulum. Jadi dibayangkan saja bagaimana sih dia mempunyai struktur gitu. Mungkin ini lebih jelasnya lagi ya secara 2 dimensi. Ini ada salah satu bakteri yaitu E. coli. Ya, E. coli normal yang ada di manusia, sel usus manusia. Kalau bisa dilihat nih, tadi ukurannya 1 sampai 10 mikrometer kan. Nah, dari ribosom dijelasin ini ada dinding sel, ada flagel, kemudian ATP-nya ada di belakang gitu ya. Ini salah satu contoh bakteri penyebab kolera ya, Vibrio cholera. Kemudian sel bakteri yang sini terlihat ya, secara 2 dimensi pembelahan itu tidak terlihat adanya nukleus. Gitu. Ya. Jadi sifatnya sederhana dan memang hidupnya sel prokariot itu memang sederhana gitu. Ya. Kemudian kalau eukariotik bagaimana? Selnya pasti mempunyai nukleus. Tadi kalau dibedakan membran ini kan ada karena dia mengandung DNA, RNA yang dibutuhkan untuk bereproduksi. Kemudian, tapi ada juga eukariot yang sifatnya selnya tunggal, contohnya protista gitu. Kemudian ada juga jumlah bentuknya itu lebih jelas dibandingkan sel prokariot gitu ya. Nah, ini bagian-bagian sel. Jadi ada bagian-bagian sel yang sifatnya hidup, ada bagian-bagian sel yang sifatnya mati. Kok bisa? Iya. Karena masing-masing itu punya fungsi sendiri-sendiri gitu. Ada yang terus bekerja, ada yang sekali bekerja terus mati gitu. Kemudian tumbuh yang baru. Ya. Contoh bagian sel yang hidup, protoplasma itu dari inti sel, sitoplasma, organel gitu ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, sitoplasma apa? Betul, sebuah cairan. Cairan yang ada di luar inti sel, isinya juga zat-zat larut sebagai tempat berlindungnya organel-organel. Kemudian ada juga yang sifatnya mati. Mati artinya
bukan tidak berfungsi ya. Jadi dia pelindung saja, contoh dinding sel, kemudian vakuola, tempat penyimpanan makanan saja, biasanya ada di tumbuhan, gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi tentang sel, ya. Tadi mungkin terlalu kecil gambarnya, ini lebih jelas. Jadi ada dinding sel, kemudian ada sitoplasma, ya. Kemudian ada inti, membran inti, kemudian ada mitokondria, kemudian ada retikulum endoplasma. Kalau kalian hafalkan, tamatkan baik-baik, itu terdapat perbedaan. Ya, sangat berbeda. Gini. Nah, kalau contoh retikulum endoplasma kayak usus nih. Dia bentukannya. Dia lebih besar organelnya dibandingkan organel-organel yang lain. Gitu. Kemudian ada mitokondria. Untuk respirasi sel itu di dalamnya kayak lekukan-lekukan tapi dia kayak kapsul gitu. Terus ada sentiol ya kayak duri-duri, kemudian ada lisosom ya tuh. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sel eukariotik itu seperti yang terlihat di gambar. Ya, ada berbagai organel yang memiliki bentuk dan fungsi masing-masing. Contohnya, dinding sel. Dinding sel itu fungsinya untuk melindungi yang namanya dinding sel atau membran plasma melindungi sel agar tidak keluar. Ya, jadi tetap ada di dalam. Kemudian ada yang namanya sitoplasma. Isinya tentang zat-zat kimia yang tetap menjaga organel itu juga terus mendapat nutrisi. Kemudian ada organel-organel yang membantu sel untuk melakukan metabolisme. Contoh nukleus. Nukleus ini adalah organel terbesar yang berisi genetik DNA. Jadi DNA yang ada di dalam sel ini akan mempengaruhi terbentuknya suatu individu. Ya, misal kalau sel ovum, ya sudah bagaimana bentuknya sel telur yang ada di manusia itu sendiri. Kemudian ada RE atau retikulum endoplasma. Fungsinya adalah penghubung nukleus dan membran. Jadi dia kayak semacam pintu ya. Jadi ada misal protein masuk, diterima dulu oleh si RE ini, ya. Jadi diterima, permisi misalnya. Saya protein boleh nggak masuk, kemudian di screening nah sama dia silakan gitu misalnya bagus untuk sel tersebut pertumbuhan sel maka dipersilakannya masuk, kemudian dilanjutkan ke ribosom ya di situ proses sintesis protein ya ribosom sintesis protein ya yang kecil-kecil ini. Kemudian ada badan Golgi, dia membentuk enzim pencernaan dan mengangkut materi kimia ya itu badan Golgi. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini tugasnya dia kecil kelihatannya tapi tugasnya besar. Kenapa? Karena dia memfagosit sel-sel atau benda-benda asing yang masuk yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di proses sel tersebut ya. Jadi dia bagian menelan, bagian memperbarui sel. Itu tugasnya lisosom. Gitu ya anak-anak. Kemudian ada mitokondria, dia sebagai respirasi aerobik di sel. Nah, tadi sudah ya dijelaskan organel itu bagian kecil dalam sel, kemudian membran ini sebagai penjaga gerbang. Gitu. Nah, dan ada berbagai macam bentuk membran sel. Ya, ini susunannya. Jadi ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat hidrofobik. Gitu, yang bersifat air dan tidak. Dan masing-masing itu tersusun dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dia mengontrol, jadi membran plasma itu bagian mengontrol benda masuk dan yang meninggalkan sel. Jadi yang masuk adalah yang sesuai besaran ukurannya pori-pori yang ada di sini saja. Gitu ya. Nih, ya ada kepala, ada ekor, bersifat hidrofilik, air, kemudian hidrofobik. Jadi bisa lolos di hidrofilik, belum tentu bisa lolos di hidrofobik.
Gitu ya. Jadi ini protein-protein yang lekat seperti itu. Kemudian ada nukleus. Pusat kontrol sel mengandung DNA. Ya. Biasanya dalam satu sel itu ada satu nukleus. Gitu. Dan biasanya organel-organel ini itu bisa mudah terlihat di bawah mikroskop karena bentuknya yang besar gitu ya. Jadi gitu anak-anak. Kemudian ada retikulum endoplasma seperti yang saya bilang tadi. Ada dua tipe, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Bedanya hanyalah ada yang ditempeli ribosom, ada yang tidak. Tadi ribosom fungsinya apa ya? Siapa yang tahu? Ya betul, jadi ribosom itu adalah proses sintesis. Kemudian, ini tadi sudah saya jelaskan ya, diproduksi di nukleus dan sebagainya. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini fungsinya menyimpan dan memodifikasi protein supaya bisa diterima oleh sel. Gitu. Kemudian ada lisosom. Tadi ya, sifatnya digestif, fagosit, limbah-limbah sel yang tidak diperlukan, dan dia akan memperbarui sel itu juga. Kemudian ada mitokondria. Dia sifatnya respirasi, memiliki DNA sendiri. Ya. Hanya sel eukariotik yang punya ini. Kemudian ada sentriol yang tugasnya pembelahan sel, ini seperti wafer ya. Ya, jadi terbuat dari mikotubul ya, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian ada vakuola. Jadi ini biasanya ada di tumbuhan. Ya, warnanya hijau, berarti dia memiliki apa? Memiliki ini, kloroplas, ya. Makanya ada di sel tumbuhan. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ada di tumbuhan, ada di bakteri, semuanya memiliki karena fungsinya untuk melindungi. Ya, dan biasanya sebutan dinding sel itu ada di tumbuhan. Kalau di hewan, manusia itu kita sebut membran plasma. Ya, terbuat dari selulosa. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas itu ada di sini. Tadi di dalamnya ada kloroplas. Bentukannya seperti ini, mengandung klorofil, zat hijau daun, berarti ada di sel apa? Tumbuhan. Betul. Nah, isi kloroplas itu ada tilakoid, ada stroma. Stroma itu yang bulat-bulat ini. Jadi isinya tumpukan-tumpukan grana. Kemudian nanti masing-masing mempunyai fungsi sendiri. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini tempatnya penyimpanan air, makanan, enzim, pigmen gitu. Makanya tadi di atas disebut adalah bagian yang mati. Jadi dia hanya menyimpan makanan. Nah, selanjutnya untuk yang jaringan, kemudian organ, sistem organ, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena kalau cuma satu pertemuan itu nggak cukup ya. Mungkin sedikit aja. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa proses terbentuknya organisme itu dimulai dari apa? Sel, betul. Terus jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, selanjutnya akan menjadi apa? Individu. Individu itu berada di satu komunitas, menjadi satu populasi dan berada di satu komunitas yang saling memiliki hubungan timbal balik. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya tutup dan berlanjut ke pertemuan berikutnya, mungkin saya jelaskan ada satu yang harus kalian kerjakan, yaitu apa? Tugas. Ya, saya akan memberikan tugas dari semua yang saya jelaskan tadi. Tolong kalian review ulang. Jadi review di proses terbentuknya organisme mulai dari sel hingga individu serta komunitas. Jadi untuk pertemuan berikutnya bisa langsung paham ya. Ini kan saya hanya bicara tentang sel nih, belum jaringan, belum organ, sistem organ ya. Jadi kalian pelajari, kalian review dalam satu buku gitu, kemudian dipelajari supaya minggu depan bisa langsung kita eksekusi, kita jelaskan ya, bisa langsung paham. Nah, kenapa harus ada tugas? Supaya ada penilaian ya, penilaian mencakup ini. Jadi, Ibu akan memberikan penilaian itu banyak, ada nilai harian, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, kemudian kehadiran ini yang penting. Ya.
Jadi tugas-tugas yang Ibu berikan harus dikerjakan untuk mendapatkan nilai yang baik. Oke, jadi untuk sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Jadi begitu pembelajaran hari ini mata kuliah Biologi Dasar dan Perkembangan tentang substansi terbentuknya organisme. Dari sini ada yang ditanyakan? Winnie, Rehanun, Saya ingin bertanya, Ibu. siapa? Erni. Ya, silakan. Iya, Bu, saya mau bertanya. Silakan, silakan. Saya Ibu ingin bertanya. Ya. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, itu dikatakan ada organel sel lisosom. Lisosom tersebut mengandung apa saja? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi saya share ya. Terkait lisosom tadi. Baik, Bu. Lisosom itu kan sebenarnya bagian organel yang kecil ada di sel eukariotik ya. Dia fungsinya untuk melindungi sel dari benda asing. Ya. Jadi dalam pembentukan sel itu biasanya kan ada proses metabolisme. Jadi proses metabolisme itu untuk menelan supaya benda asing tidak mengganggu proses yang ada di dalam sel, maka benda-benda asing itu harus dimusnahkan, dihilangkan dari sitoplasma itu gitu. Yaitu yang bekerja sebagai itu adalah lisosom. Mungkin begitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya, Ibu, ingin bertanya. Ya. Silakan Rehanun. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana ciri-ciri sel? Oke, ciri-ciri sel. Sudah tahu nggak sel itu sebenarnya bagian apa dari makhluk hidup? Bagian terkecil dalam Bagian organ tubuh manusia. Betul, bagian Ya, Bu. terkecil dari tubuh manusia yang membentuk jaringan organ, sistem organ supaya menjadi satu individu, gitu ya. Nah, bagian-bagian sel ya. Ciri-ciri sel. Ciri-ciri sel itu dia berbentuk antara 1 sampai 100 mikrometer, tergantung itu sel apa gitu, prokariotik atau eukariotik. Kemudian ciri-ciri yang lain, dia pasti mempunyai DNA dan RNA. Kalau tidak ada DNA dan RNA, maka tidak akan bisa terbentuk jaringan sistem organ maupun organ itu gitu. Karena kan salah satu ciri supaya terbentuk individu itu kan dia individu ini harus mirip siapa dengan sel induknya gitu. Maka harus ada DNA dan RNA gitu. Terus ada organel yang jelas tuh. Ya. Itu sih mungkin sebagian. Iya, Ibu, makasih. Sama. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan Silva. Mukanya nggak kelihatan Silva? Iya, sebentar, Ibu. Biar kelihatan kita apa namanya?
saling bertatap muka. Oke. Mau tanya apa, Silva? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Diah Gayatri. Saya ingin menanyakan pada sel tumbuhan terdapat yang namanya kloroplas. Nah, pada kloroplas ini dilindungi oleh membran ganda. Nah, apa yang dimaksud dengan membran ganda ini, Ibu? Oke. Kita lihat ya membran Baik, ganda. terima kasih. Siap. Tuh. Ada di bagian kloroplas, betul? Ya, betul, Ibu. Jadi maksudnya kloroplas dilindungi oleh membran ganda seperti yang terlihat di sini bahwa kelihatan. Jadi di gambar di PowerPoint saya ini terlihat bahwa kelihatannya di luar kloroplas seperti ini, tapi di dalam itu dia banyak sekali peminatnya, isinya maksudnya. Jadi ada yang dimaksud dua membran itu ada membran di luar dan ada membran di dalam. Jadi double membran. Jadi dia double membran untuk melindungi si tilakoid, stroma, grana, ya, dalam pembentukan kloroplas gitu. Itu maksud membran ganda, pelindung dari klorofil yang ada di dalam kloroplas. Itu Silva. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, mungkin itu saja ya, karena jangan lupa tugasnya dicari di review supaya minggu depan juga tentang jaringan sistem organ-organ, kemudian individu bisa lebih dipahami gitu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.